Shalom untuk seluruh kaum wanita Gereja Kibait dimanapun berada. Pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk anugerah kehidupan ini yang Tuhan masih berikan kepada kita. Teristimewa kita bersyukur untuk setiap pengembalaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita masih ada sampai pada saat ini. Meskipun dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita wanita-wanita diperhadapkan dengan berbagai lika-liku kehidupan. Namun kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita boleh masih ada kuat teguh kokoh. Itu semata-mata hanya karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Di hari Kartini ini saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22, bunyinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang kedua dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itulah firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang melihat saya, tentunya mereka memiliki pandangan, yaitu mereka hanya melihat kekurangan dan keterbatasan yang banyak sekali saya miliki. Baik itu dari kekurangan secara fisik. Dari kecil sampai hari ini saya berumur 33 tahun. Saya menjalani kehidupan dengan penuh keterbatasan dan dengan penuh kekurangan, dengan penyakit yang saya alami saat ini. Ditambah lagi dengan penglihatan yang kurang baik. Ketika saya mempersiapkan sebuah khotbah, saya sudah tidak mampu lagi untuk membaca firman Tuhan dalam bentuk Alkitab atau dalam bentuk buku. Sebab mata saya ini sudah tidak dapat membaca dalam bentuk buku. Ditambah lagi ketika saya harus pergi kemana-mana, beraktivitas, saya harus dituntun karena ketidakmampuan saya untuk melihat. Tetapi hanya karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan, hari ini saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Tentunya berada di posisi ini, Bapak Ibu mungkin melihat saya, apa yang akan dia bisa lakukan, apa yang dia bisa buat, apa yang dia bisa kerjakan dengan adanya kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang ada. Sekali lagi saya katakan bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, rancangan Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Pekerjaan yang begitu mulia yang diberikan Tuhan kepada saya, yang tanpa syarat untuk saya memberi diri melayani Dia. Tentunya untuk meraih ini dan sampai pada titik ini tidak lepas dari yang namanya perjuangan. Tentunya ada proses, ada perjalanan hidup yang sulit, yang sakit, yang tentunya susah untuk saya jalani. Semua harus melalui perjuangan. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kisah saya mungkin berbeda daripada kisah ibu-ibu atau wanita-wanita yang lain. Kita semua memiliki perjuangan hidup yang lain. Apa yang saat ini sementara kita perjuangkan? Tentunya menjadi wanita yang berjuang tanpa henti. Kita harus memiliki sesuatu yang menjadi kekuatan kita. Untuk itu kita akan belajar ada 2 hal. Bagaimana kita menjadi pejuang yang tiada henti. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini,
Dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-14. Kita menjadi pejuang wanita yang tangguh. Yang pertama adalah ketika bersama dengan siapa kita berjuang. Ibu-ibu, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan satu pribadi yang menjadi pendukung, yang memberikan kita power, yang memberikan kita kekuatan. Dan untuk itu semua, kita harus beriman dan kita percaya. Kita mampu berjuang ketika kita percaya kepada pimpinan dan pengembalaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menjadi gembala kita yang baik, yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kita apa yang kita harus lakukan supaya kita terus maju untuk berjuang meskipun kita banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kelemahan, dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada. Kalau Yesus saja mau mati untuk kita, ibu-ibu, wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi pemeliharaannya kepada kita semua. Tidak mungkin apa yang dia sudah selamatkan, dia akan abaikan. Tentunya dia akan pelihara, tentu dia akan menjaganya. Seperti itulah pengembalaan daripada Yesus Kristus. Mari jadikanlah Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup dan yang memelihara kehidupan kita dalam perjuangan apapun yang kita membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Bagaimana kita menjadi pejuang yang tanpa henti, bagaimana kita menjadi pejuang yang tidak pernah putus asa, tidak mengenal menyerah, adalah ketika kita memiliki semangat di dalam hidup kita. Mengapa kita harus semangat? Sebab semangat adalah sebuah gairah, sebuah roh yang berada pada diri kita, yang menguatkan kita, yang memberikan kita power, yang memberikan kita sinergi untuk melangkah, untuk melakukan pergerakan apa yang harus kita buat. Semangat adalah dorongan yang sangat pure daripada diri kita, yang menunjukkan kita apa yang harus kita lakukan. Karena itu, kaum wanita Gereja Kibait yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini, di momen Hari Kartini ini, akan menjadi kekuatan dan menjadi pedoman bagi kita. Saya, ibu-ibu, wanita-wanita, kaum Kibait, kita memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang saat ini memperjuangkan sakit seperti saya, ada yang memperjuangkan keluarga, ada yang memperjuangkan apapun itu. Mari kita berjuang tanpa henti. Raden Ajeng Kartini adalah teladan yang baik. Bagaimana dia adalah sosok pahlawan yang memperjuangkan dirinya sebagai wanita, supaya dia tidak dianggap sebagai wanita yang lemah, supaya dia tidak dianggap sebagai wanita yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia memperjuangkan haknya yang sama di hadapan Tuhan. Karena itu, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berjuang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan milikilah semangat. Selamat Hari Kartini untuk seluruh persekutuan kaum wanita Gereja Kibait. Jadilah pejuang-pejuang tangguh untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk gerejamu, untuk masyarakat, dan
untuk dunia ini. Salam sehat, salam misioner. Tuhan Yesus memberkati.